ketika nanti di akhirat itu akhir zaman, Nabi Isa itu bertemu dengan Imam Mahdi, bertemu, komunikasi, dan akhirnya beliau sholat berjamaah. Nabi Isa menoleh ke belakang gini, saya nggak pantas menjadi imam. Kamu yang menjadi imam, engkau adalah darah daging Nabi Muhammad, engkau seorang habaib, engkau seorang habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang, ini ada video ya yang lewat, itu bahwa Al-Mahdi itu adalah dari haba iblis. Jadi saya nggak habis pikir sama orang-orang ini gitu. Al-Mahdi jelas lah, dia itu juriat asli dari Rasulullah SAW ya, bukan yang mengaku-ngaku gitu. Karena ada surat di Al-Quran, yaitu di surat Al-Ahzab ya, ayat 33 yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersih-bersihkan ya, itu orang-orang Ahlul Bait. Di sini ada beberapa tafsir yang mengatakan bahwa Ahlul Bait itu ada istri-istrinya, cuman istri-istrinya Nabi. Ada yang bilang itu ada istri-istrinya Nabi sama anak-anak Nabi, keturunannya ya. Inilah hal-hal inilah yang dipakai para duriah palsu ini yang mengatasnamakan bahwa Habib-Habib ini adalah kekal tidak akan masuk neraka gitu. Padahal ini cuman buat golongan-golongan duriah yang asli ya. Karena beberapa Habib ini mengatakan orang-orang golongan mereka tuh tidak akan masuk neraka ya. Walaupun orang-orang yang mencintainya pun tidak akan masuk neraka ya. Ini adalah pembodohan yang sangat jelas ya. Karena dari Al-Quran ini bisa menjelaskan bahwa duriah Nabi yang asli pun itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu biasanya itu di umur 30-an itu. Di umur 30 baru diberes-beresin. Udah mulai bisa hidupnya. Duriah yang asli ini hidupnya itu biasa aja ya. Umur 30 sampai umur 40 biasanya itu proses pembersihannya gitu. Apabila semakin tua juriah Nabi itu belum bersih-bersih, istilahnya belum benar-benar hidupnya itu belum benar sesuai dengan Al-Quran atau hadis atau amalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya, sudah pasti itu bukan duriah Nabi ya. Karena duriah Nabi yang asli pasti umur segitu tuh udah ada proses pembersihannya ya. Itulah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Imam Mahdi ya. Dari seorang pemuda biasa dia jadikan seketika ya, ada yang bilang semalam, ada yang bilang beberapa malam, yang pasti Allah robah dari yang biasa-biasa aja menjadi seorang Al-Mahdi yang kita kenal ya, yaitu menaklukkan Jazirah Arab dari kekafiran secara apa ya tafsirnya itu. Karena negara Arab sendiri sekarang banyak yang sudah melupakan ya. Jadi ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di negara Arab sendiri ada patungnya Raja Salman, udah diskotik sudah di mana-mana. Karena hal-hal inilah banyak doa-doa yang doa-doa istilahnya untuk mempercepat Imam Mahdi untuk diturunkan, yaitu semua kita udah tahu ya, semua orang di seluruh dunia itu istilahnya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan keberkahan kepada keluarganya, seperti yang Allah itu kasih keberkahannya kepada Nabi Ibrahim ya. Karena emang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada istilahnya ilmunya itu ngambilnya dari Nabi Ibrahim dan beberapa nabi-nabi yang lain sudah pasti. Karena Nabi Isa sendiri itu sudah putus ya sanad keilmuannya. Karena semua orang muslim di dunia itu mencintai Rasulullah SAW ya. Dan ketika kita bertasyahud itu ada kita mendoakan ya, bersolawat kepada Nabi SAW, itu mendoakan keberkahan keluarga Nabi seperti yang Allah kasih kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Inilah yang membuat istilahnya doa inilah yang membuat duriah Nabi itu mendapat
keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kita semua. Istilahnya orang muslim di dunia ini mendoakan keluarga Nabi, hasilnya keluarlah Imam Mahdi. Istilahnya puncaknya gitu, puncaknya ya. Dan dalam prakteknya itu duriah yang asli itu umur 30-40 tuh udah ditampol-tampolin sama Allah Subhanahu wa taala ya. Yang hidupnya agak melenceng dikit dilurusin gitu. Bukan yang mengaku-ngaku duriah Nabi di Indonesia ini makin tua malah makin ngacapruk ya, makin ngaco gitu. Istilahnya makin tua itu makin menjadi ke membodoh-bodohi ke masyarakat, istilahnya yang awam ya. Buat kalian yang istilahnya belum bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, kalian bisa Al-Fatihah ke saya atau ke wali-wali yang lain. Itu setidaknya kalian tuh masuk makomnya para aulia ya. Apabila kalian belum paham, nanti saya akan bahas video selanjutnya ya. Saya kira dengan penjelasan ini kalian sudah paham kan gimana Allah kasih, istilahnya Allah bersihkan ahlul bait ini menjadi orang yang emang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya. Bukan yang mengaku-ngaku ya. Karena emang ada hadisnya, yaitu kalian bisa baca Fitnah Akhlas ya. Yaitu apabila orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi itu tidak akan mungkin menimbulkan fitnah yang memecah belah umat ya. Udah pasti itu palsu, udah pasti ya. Itu karena Nabi sendiri yang bilang itu berapa ribu tahun yang lalu ya. Mudah-mudahan kalian ingat hadis ini supaya istilahnya bisa membedakan mana duriah Nabi yang asli, mana yang hanya ingin membodoh-bodohi kalian ya. Supaya kalian masuk makom mereka, nanti ketika mereka bilang A, B, C, D, ya kalian manggut-manggut aja gitu, tidak bisa berpikir jernih atau akalnya itu nggak kepake ya, karena kalian tuh masuk makomnya orang-orang ini gitu yang membodohi-bodohi kalian ya. Apabila kalian tidak bisa keluar dari situ, kalian bisa Al-Fatihah ke saya. Mudah-mudahan Allah bukakan hijab kalian itu biar bisa melihat kebenaran-kebenaran yang ada ya. Buat kalian yang ingin beli parfum seperti yang enak buat sholat, yuk Kasturi, terus ada Kiswah Nabi, terus ada Medina Wali, itu kalian bisa beli di Ghost Official ya. Dan kalian bisa donasi untuk operasional supaya saya terus bisa menyuarakan yaitu pemurnian nasab ini. Kalian bisa scan barcode atau kunjungi sawaria.co Sunania ya. Ila hadarati Waliullah di kota Al-Fatihah bersama majelis Waliullah menuju keabadian.